Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Arlia Tambunan. Saya dari kelas 12 IPS 1. Jadi di sini saya akan mempresentasikan bagaimana contoh dari teori globalisasi yang dikemukakan oleh Constrain dan Penn, serta bagaimana respon masyarakat terhadap globalisasi. Nah, langsung saja kita masuk yaitu bagaimana contoh dari teori-teori globalisasi ini. Seperti yang kita ketahui, Concrete dan Penn menegaskan bahwa ada 3 posisi teoritis yang bisa dapat kita lihat, yaitu yang pertama dari sisi para globalis. Ini akan menjadi 2, yaitu globalis positif dan globalis pesimis. Nah, yang kedua dari sisi para tradisionalis. Yang ketiga dari sisi para transformasionalis. Nah, yang pertama itu adalah dari sisi para globalis. Sini saya akan bacakan teorinya itu. Para globalis positif dan optimis menanggapi dengan baik perkembangan semacam itu dan menyatakan bahwa globalisasi akan menghasilkan masyarakat dunia yang toleran dan bertanggung jawab. Jadi, maksud mereka itu adalah mereka percaya dengan adanya globalisasi itu akan banyak membawa dampak-dampak baik dalam kehidupan mereka. Nah, saya kasih contoh yaitu dalam bidang ekonomi. Nah, jadi tuh banyak gitu sekarang terdapat kerjasama antar pihak atau lebih untuk ranah nasional maupun ranah internasional. Nah, kesepakatan dalam kerjasama tersebut bisa berupa perjanjian, kebijakan, ataupun kontrak proyek antara suatu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Nah, misalnya itu kerjasama AFTA, MEE, dan MEA. Nah, masih banyak lagi tuh ya contoh kerjasamanya. Nah, yang kedua saya memberi contoh yaitu dalam bidang ekonomi juga kegiatan ekspor dan impor, di mana jika kegiatan ekspor dan impor dalam suatu negara itu stabil, itu akan meningkatkan keuangan serta devisa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu negara. Nah, hal tersebut pun bisa membuat di kemudian hari ladang komersialisasi untuk produk semakin cepat dilakukan di suatu negara. Seperti itu. Jadi dengan kita adanya kegiatan ekspor dan impor itu pun juga bisa mensejahterakan rakyat di suatu negara. Oke, yang kedua yaitu teori dari sisi para globalis pesimis. Nah, jadi dari teorinya itu para globalis pesimis ini berpendapat bahwa globalisasi adalah sebuah fenomena negatif. Menurut mereka, globalisasi adalah bentuk penjajahan bangsa barat, terutama Amerika Serikat. Nah, bangsa barat dianggap memaksa sejumlah bentuk budaya dan konsumsi supaya homogen kepada negara-negara lain. Nah, beberapa dari mereka membentuk untuk menentang globalisasi atau membentuk anti globalisasi seperti itu. Jadi, menurut mereka itu globalisasi itu hanya membawa dampak buruk gitu bagi kehidupan mereka, dan juga globalisasi itu hanya memaksa suatu kebudayaan baru untuk bisa menghilangkan kebudayaan yang lama seperti itu. Nah, contohnya itu misalnya masuknya budaya negara lain ke dalam negara kita. Nah, jika tidak disaring budaya-budaya kita yang lama, budaya kita yang tradisional itu yang sudah kita anut lama-lama, itu akan luntur karena masuknya budaya baru tadi. Nah, budaya ini pun akan melunturkan berbagai nilai
lokal non-arif di negara kita sendiri. Sebab tidak semua budaya yang masuk ke dalam negara kita itu sesuai dengan kepribadian bangsa dan budaya bangsa kita. Oke. Misalnya itu seperti kesetaraan gender, budaya gotong royong yang hilang karena masyarakat memilih sikap individualistik yang tinggi. Istilahnya begini, di zaman sekarang itu banyak masyarakat yang memilih hidup individualistik karena mereka itu malas ikut campur dengan urusan orang lain dan sekitarnya gitu. Jadi gimana ya ngomongnya? Masyarakat di zaman sekarang itu lebih mementingkan kehidupan pribadi daripada kehidupan di sekitarnya, karena mereka berpikir bahwa urusan mereka itu juga banyak yang harus diurusin. Jadi untuk apa mengurusi urusan di sekitar mereka ataupun urusan orang lain seperti itu. Menurut saya sih ada positifnya dan ada negatifnya juga sih. Dengan dulunya yang kebiasaan masyarakat kita itu selalu ada gotong royong, sekarang hilang karena adanya pengaruh dari globalisasi. Jadi masyarakat lebih memilih untuk menyendiri, istilahnya individualistik. Selain dari urusan keluarga mereka yang inti, mereka tidak akan mengurusi urusan-urusan yang lain karena mereka menganggap mereka itu harus sibuk dengan urusan mereka sendiri, seperti itu. Tetapi mereka juga jadi kayak macam kebiasaan aja gitu, jadi kayak macam urusan di lingkungan mereka pun mereka tidak peduli gitu. Ini banyak terjadi di kalangan menengah ke atas sih, seperti itu menurut saya. Nah, terus contohnya saya juga kasih contoh itu kayak di zaman sekarang itu semenjak adanya globalisasi itu jadi pengaruh-pengaruh LGBT itu masuk ke dalam negara kita. Nah, sehingga mereka sekarang ini membuat suatu kelompok atau organisasi LGBT, lesbi, gay, biseksual di seluruh negara. Jadi itu ada gitu organisasi LGBT yang sekarang tuh malahan mereka tuh merasa diterima aja gitu sama masyarakat di sekitarnya, padahal sebenarnya itu mereka itu tidak diterima. Cuman karena masyarakat sekarang males untuk ikut campur dengan urusan orang ataupun lebih memilih sikap individualistik, jadi mereka tidak menegur kesalahan tersebut. Sebenarnya para lesbi, gay dan biseksual ini itu adalah suatu perilaku yang salah atau menyimpang di masyarakat. Tetapi kebanyakan masyarakat di zaman sekarang itu lebih memilih individualistik daripada harus repot-repot mengurusi urusan-urusan orang lain, seperti itu. Nah, masuk dari teori yang pertama ke teori yang kedua, yaitu teori dari sisi para tradisionalis. Nah, jadi para tradisionalis ini di dalam teorinya itu tidak percaya bahwa globalisasi tengah terjadi. Mereka berpendapat bahwa fenomena ini adalah sebuah mitos semata, atau jika memang ada, terlalu dibesar-besarkan. Mereka merujuk bahwa kapitalisme telah menjadi sebuah fenomena internasional selama ratusan tahun. Apa yang kita alami saat ini tahap lanjutan atau evolusi dari produksi dan perdagangan kapital. Nah, jadi di sini saya akan memberi contoh, yaitu pada umumnya itu adalah terdapat di masyarakat suku pedalaman, banyak tuh di Indonesia. Mereka itu sangat menolak adanya perubahan dikarenakan mereka masih sangat lekat dengan tradisi, adat,
dari leluhur mereka. Masyarakat suku pedalaman ini sangat menolak adanya globalisasi dikarenakan pemikiran masyarakatnya pun yang berpikir bahwa dengan masuknya globalisasi atau modernisasi ke daerah mereka itu akan melunturkan tradisi adat dan budaya yang sudah mereka anut selama ini. Nah, globalisasi ini kan berujung pada teknologi, ya kan? Jadi dengan adanya teknologi mungkin mereka berpikir itu akan merusak tradisi-tradisi mereka. Ya misalnya nih kayak masak menggunakan tungku dari kayu bakar, seperti itu masaknya rame-rame. Kalau sekarang kan bahkan ada gas elektrik seperti itu. Terus misalnya itu juga saya kasih contoh sukunya itu suku Baduy atau suku Kanekes atau khususnya suku Baduy dalam. Nah, meskipun tinggal di daerah yang cukup sentral di Indonesia, suku ini menjalani kehidupannya dengan mengasingkan diri dan tidak menerima modernisasi atau pembangunan yang berasal dari luar. Nah, masyarakat Baduy dalam lebih memilih hidup mandiri di sekitar pegunungan, kendeng, dengan bermata pencaharian yang bersumber dari alam. Nah, satu lagi poinnya di sini, masyarakat suku pedalaman itu hanya bermata pencaharian itu dari alam. Jadi mereka tuh masih sangat bergantung dengan alam. Jadi mereka itu mencoba untuk menjaga kelestarian alam juga agar tidak dilakukan pembangunan oleh masyarakat kota yang bisa merusak kawasan-kawasan mereka, bahkan yang mereka bergantung kepada alam tersebut bisa rusak karena pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat kota. Nah, oke, masuk ke yang ketiga, yaitu teori transformasionalis. Jadi para transformasionalis ini berada di antara para globalis dan tradisionalis. Mereka setuju bahwa pengaruh globalisasi telah sangat dilebih-lebihkan oleh para globalis. Namun mereka juga berpendapat bahwa sangat bodoh jika kita menyangkal keberadaan konsep ini. Nah, jadi posisi teoritis ini berpendapat bahwa globalisasi seharusnya dipahami sebagai seperangkat hubungan yang saling berkaitan dengan murni melalui sebuah kekuatan yang sebagian besar tidak terjadi secara langsung. Mereka menyatakan bahwa proses ini bisa dibalik, terutama ketika hal tersebut negatif atau setidaknya dapat dikendalikan. Nah, jadi pada teori transformasionalis ini mereka itu beranggapan di netral gitu. Mereka setuju bahwa globalisasi ini membawa dampak positif dan mereka setuju bahwa globalisasi ini membawa dampak negatif. Nah, saya beri contoh, yaitu dalam bidang teknologi, handphone ataupun smartphone. Nah, di zaman sekarang ini kan handphone atau smartphone itu adalah kebutuhan primer bagi seluruh masyarakat, seluruh manusia di dunia ini. Misalnya, sebagai seorang siswa, handphone atau smartphone digunakan untuk mencari sumber-sumber pelajaran di internet. Nah, sebagai seorang siswa juga di zaman sekarang, handphone bisa digunakan untuk pelaksanaan ujian jika di sekolahnya itu tidak memiliki fasilitas yang lengkap untuk ujian tersebut. Jadi bisa menggunakan HP yang terhubung ke jaringan internet. Seperti itu. Nah, HP atau handphone, smartphone ini bisa digunakan untuk pekerjaan. Misalnya pekerjaan membuat file-file lebih mudah untuk di-share ke teman-teman, atau file untuk dibuat untuk dicetak seperti. Jadi kita tidak payah menggunakan komputer lagi. Jadi kita bisa langsung menggunakan dari HP yang terhubung ke alat scanning atau alat print seperti itu. Dan dari HP ini kita bisa membuat suatu dari aplikasi
Word seperti itu. Pokoknya segala pekerjaan yang biasanya kita harus membawa elektronik yang lebih berat, bahkan lebih susah dibawa seperti laptop, kita hanya bisa menggunakan HP dengan menggunakan aplikasi, contoh itu seperti aplikasi Word yang mencakup segala macam bentuk dokumen atau PDF, atau bisa kita bilang ada PDF, ada lembaran, ada bentuknya laporan biasa seperti itu. Terus handphone ini bisa digunakan untuk segala macam di kehidupan kita, seperti pendaftaran untuk kesejahteraan masyarakat. Kita bisa menggunakan handphone, tidak perlu ke warnet atau menggunakan laptop lagi, seperti itu. Jadi intinya dengan menggunakan benda yang ringan, kecil seperti HP ini, handphone ini, itu bisa sangat mempermudah segala pekerjaan kita di masa sekarang ini. Nah, terus kita lanjut, yaitu pada respon masyarakat terhadap globalisasi. Nah, jadi globalisasi yang melanda dunia dewasa ini memiliki kecenderungan sebagai berikut. Nah, ini budaya yang pertama itu budaya yang bersifat material, umumnya mudah diserap atau diterima oleh masyarakat, namun ada juga kekhawatiran bahwa globalisasi seringkali disalahgunakan oleh orang-orang yang mementingkan dirinya sendiri dan tidak bertanggung jawab. Misalnya itu orang yang mementingkan dirinya itu maksudnya gini, tidak berpikir kerusakan apa yang akan terjadi karena ia melakukan sesuatu. Contohnya itu adanya jual beli obat-obatan terlarang dan lain-lain. Nah, itu kan mereka hanya memikirkan barang-barang yang mereka jual itu terbeli, dan mereka tidak memiliki pikiran apa yang akan terjadi ke depannya dengan orang yang membeli itu tanpa resep dokter, terus atau terlalu berlebihan seperti itu. Itu akan juga merusak generasi bangsa karena ketergantungan obat-obatan terlarang tersebut. Nah, hal demikian akan mudah diterima oleh masyarakat tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkannya. Contoh lainnya itu adalah budaya masyarakat budaya masyarakat yang sekarang ini memilih makanan cepat saji yang dijadikan sebagai gaya hidup oleh sebagian orang. Jadi intinya itu banyak orang yang memilih makanan cepat saji untuk dimakan karena itu tidak repot dan tidak perlu memakan banyak waktu, seperti itu. Nah, kalau contoh dari saya itu adalah penggunaan handphone tadi atau smartphone. Jadi kan handphone itu kan memiliki banyak sekali kegunaan, baik di bidang sosial, ekonomi, politik, kesehatan, medis, serta pendidikan. Itu jika kita tidak pandai mengendalikan kegunaan dari handphone ini pun, kita akan bisa terkena dampak negatif dari handphone tersebut. Yang kedua itu adalah busana, di mana busana ini adalah keperluan kita sehari-hari. Nah, tetapi di zaman sekarang ini banyak sekali busana-busana yang membawa dampak buruk ke masyarakat yang tidak menerima busana-busana di model terbaru di era-era milenial ini, seperti itu. Nah, yang kedua itu ada budaya yang bersifat ilmu pengetahuan dan teknologi kurang mendapat perhatian. Hal ini disebabkan oleh lemahnya sumber daya manusia, terutama di negara-negara berkembang, sehingga hanya sebagian kecil masyarakat yang menerima dan peduli terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada akhirnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia sangat diperlukan sebagai investasi untuk jangka panjang. Nah, jadi pada akhirnya itu negara-negara berkembang ini akan semakin tertinggal oleh negara-negara maju karena sumber daya manusia yang tidak memadai. Tuh, seperti itu.
Jadi sumber daya manusia ini tuh sangat diperlukan sebagai investasi untuk jangka panjang melalui pendidikan yang berkualitas dengan tidak mengesampingkan nilai-nilai kepribadian bangsa seperti keimanan, kejujuran, dan menjunjung tinggi nasionalisme. Nah, contoh dari saya itu seperti misalnya penggunaan teknologi-teknologi atau barang yang berasal dari luar negeri dengan modal bahan mentah dari dalam negeri. Jadi kita itu negara berkembang seperti negara Indonesia mengekspor bahan mentah ke negara-negara lain yang kemudian akan diolah menjadi sebuah barang atau teknologi, sehingga nanti setelah mereka membuat dan meracik bahan mentah dari kita itu, mereka kembali mengekspor ke negara-negara tetangga atau negara-negara lain yang meminta jasa impor ke mereka. Seperti itu. Contohnya itu kalau kita tuh ya, masyarakat Indonesia ini, negara Indonesia itu dikenal sebagai produsen karet terbesar kedua setelah negara Gajah Putih yaitu Thailand, ke negara-negara Asia seperti Jepang, seperti itu, dan diikuti oleh negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Nah, konsumsi karet ini kebanyakan diserap oleh industri manufaktur, industri manufaktur terutama sektor otomotif. Nah, jadi negara-negara Indonesia ini mengekspor bahan mentah karet ke negara-negara yang ke negara-negara industri manufaktur mesin-mesin otomotif. Contohnya itu seperti negara Jepang. Jadi kan Jepang ini mengimpor karet dari masyarakat Indonesia. Nah, hal tersebut mereka buat sebagai teknologi hasil mereka, kemudian dilakukan ekspor ke negara-negara lain. Seperti itu. Seperti itulah penjelasan dari saya tentang bagaimana contoh dari teori-teori globalisasi dan bagaimana respon masyarakat terhadap globalisasi. Saya Diva Alia Tambunan saya Diva Alia Tambunan meminta maaf atas kesalahan-kesalahan dalam presentasi berlangsung, baik dalam kesalahan berkata ataupun kesalahan dalam menerangkan dan menjelaskan tentang pelajaran ini. Saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.